Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Oke teman-teman, aku sangat kecewa sekali kenapa Indonesia bisa menang lawan Vietnam ya, karena prediksiku di luar daripada kendaliku ya. Karena begini, pada saat Indonesia akan bertemu dengan Vietnam secara head to head, kita tuh nggak pernah menang sejak tahun 2021 atau 2020 lah kalau nggak salah. Terus kita lihat kemarin mainnya Vietnam lawan Jepang, waduh keren. Padahal itu mayoritas pemain liga domestiknya Vietnam. Terus kita lihat juga ketika Indonesia uji coba ya kan, kalah semua, ketemu Irak, ya kita juga sempat memperkecil ketinggalan satu sama, terus kebobolan 2-1, kita kalah 3-1 lawan Irak. Padahal di sini aku lebih optimis kalau Indonesia tuh bakal sulit meraih kemenangan. Terlepas dari proses golnya Indonesia ketika melawan Vietnam, apakah itu dikasih penalti atau enggak, aku tidak mau mengkritisi hal itu, karena penalti atau tidak penalti itu adalah bagian dari sebuah proses kemenangan. Yang jelas di sini prediksiku salah semua ya kan, mengingat lihat pemain kemarin tuh lawan Irak juga berkembangnya sedikit ya kan, ya minimal kemarin lawan Irak tuh bisa imbang. Dan aku berpikir kemarin tuh ketika Irak lawan Indonesia, mungkin Indonesia bisa imbang lah lawan Irak begitu loh. Dan ternyata memang Irak tuh kuat sekali coy pada saat itu. Dan aku berpikir Indonesia nih bakalan habis juga lawan Vietnam nanti nih. Karena aku lebih optimis Indonesia tuh imbang lawan Vietnam, bukan menang. Karena secara permainan Indonesia tuh sangat berat sekali untuk lawan Vietnam sebelum kemarin bertemu lawan Vietnam di Piala Asia. Tapi ketika 20 menit pertama Indonesia itu main, itu Vietnam dikurung, dan di situ aku mulai sadar, wih, bisa secepat ini perkembangan timnas Indonesia di Piala Asia. Bisa sekompak ini gitu loh. Chemistry-nya sudah mulai terbangun gitu. Jadi di babak pertama itu kalian bisa ngeliat sendiri ketika Indonesia lawan Vietnam, aku tuh pesimis kalau Indonesia tuh bisa ngurung, tapi faktanya Indonesia tuh betul-betul mengurung pertahanan Vietnam, dan Vietnam nggak bisa apa-apa di babak pertama itu, ngancam gawang Indonesia pun nggak ada gitu loh. Bahkan kalian bisa lihat ketika Indonesia lawan Vietnam kemarin, jujur tenang sekali pemain Indonesia, ada yang dikasari Jordi Amat sampai bocor hidungnya ya kan. Coba kalau tadi tuh misalnya pemain-pemain Indonesia itu diisi sama pemain-pemain Liga 1, pasti berkelahi. Fokus pemain jadinya fokusnya mau berkelahi, hilang sudah konsentrasinya untuk memenangkan pertandingan. Tapi karena kemarin diisi pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri, akhirnya mereka bisa bermain tenang walaupun dikasari. Lihat Witan Sulaiman disikut ya kan, terus siapa lagi, si siapa, Arhan ya kan, disorong mukanya. Jordi Amat disiku bocor hidungnya kayak gitu. Tapi bagusnya pemain-pemain itu tenang, nggak ada yang terprovokasi, dan hasilnya pemain Vietnam keenakan bikin masalah. Dia lupa ini AFC bukan AFF, narik-narik baju, akhirnya jadi pelanggaran berbuah penalti. Walaupun itu penalti dikasih atau tidak dikasih, yang jelas proses penalti itu adalah proses dari sebuah kemenangan yang diraih Indonesia. Dan jujur aku kecewa banget pada saat Indonesia lawan Vietnam, harusnya bisa 2-0. Tapi karena pelatih Sintayong nggak ada pilihan lagi, yang masukkanlah Hoki Caraka. Namanya hoki tapi orangnya nggak hoki-hoki banget gitu loh. Malas berduel, peluang banyak tendangannya kayak nggak bertenaga, padahal badannya bongsor besar kayak gitu, umurnya masih muda. Kalau misal dibandingkan, itu kan masih muda, alasannya nih Hoki Caraka tuh masih muda. Woi, Ferdinand, Marcelino Ferdinand juga masih muda guys. Dia semangat juangnya juga tinggi, ngotot mainnya, di body ya dia balas gitu loh. Nggak bisa body yang main skill, inilah dipakai gitu. Ini Hoki Caraka kan sekedar lari. Padahal ketika last minute terakhir itu kiper Vietnam hilang, apa susahnya tinggal oper ke Yakob, ke oper ke siapa, long pass saja, pasti gol. Yang penting pas saja di tengah, pasti gol. Tapi kan faktanya enggak, digiring terus sampai ke depan gawang.
Aduh, tapi yang jelas perjuangan timnas Indonesia lawan Vietnam itu adalah bagian dari proses kerja keras dan akhirnya menjawab semua tuduhan-tuduhan orang, ya kan, termasuk saya sendiri. Akhirnya permainan Indonesia ketika melawan Vietnam itu betul-betul kompak. Artinya apa? Ini step by step mulai kelihatan prosesnya, sudah mulai kelihatan bagus. Tinggal lawan Jepang nih, Jepang aja sudah mulai hati-hati lawan Indonesia. Jepang nggak bisa meremehkan Indonesia, guys. Kenapa? Jepang sendiri itu sempat ketinggalan loh 2-1 lawan Vietnam. Dan akhirnya Jepang bisa tenang dan bisa merubah keadaan. Dan kalau Jepang masih meremehkan Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia itu bisa meraih poin penuh. Bisa menang Indonesia, mau menang 1-0 kah, mau menang 2-1 kah. Kemungkinan Indonesia untuk kalah itu lawan Jepang nanti kemungkinan kecil lah. Kalau ngeliat dari perkembangan kemarin kemungkinan Indonesia akan kecil. Tapi kita lihat aja nanti di hari Rabu. Semoga ada yang terbaik. Yang jelas Indonesia sudah raih 3 poin ketika lawan Vietnam. Dan semoga ini bisa menjadikan tren positif, jadi penyemangat pemain-pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Karena Jepang ini levelnya kita tahu ya, dia ranking 1 lah di Asia gitu kan. Ranking berapa belas gitu di dunia, ranking 7 kan, ranking berapa belas lah, pokoknya di atas 20 ranking dunia. Dan di grup D ini khususnya ketika Irak ketemu Jepang, aku pun sudah optimis Jepang bakalan menang lawan Irak. Tapi faktanya guys, ya kan, kalian bisa lihat Irak menang 2-1 loh. Irak menang 2-1 lawan Jepang, dan Jepang itu sempat ditinggal 2-0. Artinya Irak sekarang itu wajar kalau dia bisa ngalahkan Indonesia 3-1. Bahkan sekarang levelnya Irak itu sudah bukan kaleng-kaleng lagi gitu loh. Jepang aja yang langganan Piala Dunia bisa dia tundukkan 2-1. Artinya Jepang sekarang ini nggak terlalu kuat amat. Artinya minimal Indonesia bisa imbang lah, maksimal bisa menang. Seperti itu. Kalau kalah jangan. Karena ini yang bicara mental lagi nih, seperti itu. Ya walaupun kesalahan-kesalahan pemain Indonesia ya tahu sendiri kan, kayak gitu. Oke, itu saya teman-teman. Yang jelas saya kecewa kenapa Indonesia bisa menang. Seharusnya Indonesia itu bisa menang 2-0, tapi menangnya 1-0 ya kita syukuri aja. Yang penting kita sudah meraih kemenangan di Piala Asia. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.